Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya di sini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Mas Fadil bisa memimpin doa, Mas Fadil? Iya, silakan Mas Fadil. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Fadil. Ya, semoga dengan kita mengawali kegiatan di siang hari ini dengan berdoa, dengan baca basmalah, semoga kegiatan di siang hari ini mendapat kemudahan, mendapat berkah, ya, bernilai ibadah, dan semoga nanti bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Terkait untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, saya akan mempresentasikan ya. Jadi hari ini insya Allah kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu terkait materi mengembangkan gagasan pokok dan penjelas pada eksposisi. Bentar. Ya, jadi hari ini kita akan membahas ya sekali lagi terkait untuk mengembangkan gagasan pokok dan penjelas pada eksposisi. Nah, sebelum kita mulai ya, saya mengingatkan kepada kalian untuk presensi kegiatan pembelajaran, biar nanti saya tahu siapa yang hari ini masuk dan yang tidak masuk. Jadi ya, saya mengingatkan jangan lupa untuk presensi di link yang telah saya berikan di grup WA. Nah ya, adapun materi pembelajaran yang akan kita pelajari, sekali lagi yang pertama adalah materi gagasan pokok dan penjelas, dan yang kedua itu adalah materi pembentukan paragraf. Nah anak-anak, sebelum saya mengajarkan materi ini, saya akan mereview sebentar terkait materi yang telah kalian pelajari kemarin, yaitu materi di ciri atau karakteristik eksposisi, dan yang kedua adalah materi terkait struktur dan aspek kebahasaan. Ada yang masih ingat apa sih eksposisi itu? Saya, Pak. Iya, silahkan, Pak. Eksposisi adalah karangan yang memaparkan suatu hal untuk meluaskan informasi pembaca. Ya, eksposisi. Jadi eksposisi ya apa yang disampaikan oleh Mbak Huzaimah ya tepat. Jadi eksposisi itu adalah sebuah karangan yang di dalamnya itu memaparkan suatu hal yang bertujuan untuk memperluas wawasan. Ya, tepat sekali. Benar. Terus untuk yang kedua, kemarin juga kita sudah mempelajari terkait struktur dan kebahasaan ya, struktur dan kebahasaan. Ada 3 struktur dan 6 kebahasaan. Ada yang masih ingat anak-anak untuk struktur? Iya, silahkan Mbak. Untuk strukturnya ada tesis, argumentasi, sama penegasan ulang. Untuk kebahasaannya ada makna istilah, kata sifat, kata kerja, afiksasi, pronomina, sama konjungsi, Pak. Ya, tepat sekali. Jadi untuk
struktur ya ada 3. Jadi yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga itu ada penegasan ulang atau rekomendasi. Dan aspek kebahasaannya ada pronomina, ada konjungsi, ada kata sifat, ada afiksasi, ya ada makna istilah dan sebagainya. Itu ya benar sekali ya apa yang disampaikan tadi. Jadi kaitannya materi kemarin dengan materi yang hari ini akan kita pelajari sangat berkaitan anak-anak ya. Soalnya nanti ketika kalian mengembangkan gagasan pokok dan penjelas, mohon maaf ada yang baru join. Ya, ketika nanti kalian mengembangkan materi ide pokok dan gagasan penjelas, kalian harus menguasai materi, kebahasaan, dan struktur dalam eksposisi. Ini anak-anak ya, pentingnya seperti itu. Nah, hari ini ya, tujuan pembelajarannya, jadi nanti diharapkan kalian bisa mengembangkan gagasan pokok dan penjelas pada teks eksposisi. Dan yang kedua, kalian bisa memahami hakikat pembentukan paragraf ya. Di situ adalah tujuan pembelajarannya. Nah, manfaatnya apa Pak ketika kita mempelajari materi ini? Manfaatnya banyak anak-anak ya, ketika kalian di sini bisa mampu untuk mengembangkan gagasan pokok, gagasan penjelas dalam eksposisi. Berarti kalian di sini sudah bisa untuk membuat sebuah eksposisi. Nah, ketika kalian di sini menulis atau membuat sebuah eksposisi yang di dalamnya berisi tentang hal-hal yang bermanfaat ya, dan kalian tuliskan di media sosial, dan di situ banyak orang yang membaca, akhirnya pada tahu pengembangan wawasan informasinya lebih luas lagi. Nah, di situ nanti kalian pasti nanti akan mendapatkan yang namanya amal jariah. Nah, di sini anak-anak ya, pentingnya ketika kalian bisa mengembangkan materi eksposisi ini, ya sekali lagi kalian bisa menuliskan ide atau gagasan yang kalian tuliskan dalam media sosial yang di situ informasinya bermanfaat untuk khalayak umum. Nah, di sini anak-anak ya, jadi pesan saya ketika kalian nanti bermedia sosial atau nanti ada event yang lain seperti itu, tulislah hal-hal yang positif yang di situ bermanfaat untuk khalayak umum. Nah, dari sini dulu anak-anak. Sepakat? Bisa? Untuk Bisa. Iya, Bisa. alhamdulillah ya. Jadi ini sebagai peserta didik di SMA Al-Azhar ya, kalian harus mampu ya seperti itu untuk bisa menebar kebaikan. Nah, anak-anak, adapun untuk teknis ya pembelajaran di siang hari ini nanti kita akan berdiskusi, dalam artian di sini nanti akan saya tampilkan beberapa contoh terkait materi yang akan kita pelajari, contoh eksposisi ya, nanti yang akan saya ambilkan dari internet, terus nanti akan saya tampilkan sebuah video, terus di situ nanti kita akan berdiskusi bagaimana cara mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam eksposisi. Nah, setelah kita berdiskusi, nanti saya akan menjelaskan terkait materi ya, sedikit materi terkait materi gagasan pokok dan penjelas, dan nanti kalian akan saya buat ya menjadi beberapa kelompok. Di situ kalian nanti akan mendiskusikan LKPD yang telah saya kirim di grup WA seperti itu. Nah, setelah kalian saya buat kelompok dan kalian berdiskusi, kalian nanti akan berdiskusi dalam grup WA. Di situ nanti kalian akan bertukar ide gagasan terkait mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam eksposisi. Seperti itu anak-anak. Dan nanti setelah kalian berdiskusi, kalian nanti akan presentasi ya, terkait hasil dari diskusi kalian. Hasil diskusi kalian akan kalian presentasikan. Setelah itu nanti penutup yang berisi tentang simpulan dan kegiatan yang akan dilaksanakan di pembelajaran berikutnya seperti itu. Itu anak-anak ya untuk rangkaian di siang hari ini. Nah, bagaimana cara mengembangkan gagasan pokok dan penjelas dalam eksposisi ya, tapi sebelum saya memberikan video, ini saya berikan contoh ya.
contoh eksposisi yang saya ambilkan dari internet ya, seperti itu. Nah, bisa kalian cermati ya, di sini ada eksposisi tentang hukum beserta strukturnya. Jadi anak-anak nanti kalian juga akan membuat ya seperti ini contoh. Jadi nanti ada tesisnya. Jadi nanti ada sebuah kerangka. Jadi kalian nanti diminta untuk mengembangkan dari kerangka tesis. Argumentasi ya, di sini juga nanti ada sebuah kerangka argumentasi. Kalian diminta untuk mengembangkan seperti ini anak-anak ya. Jadi diminta untuk mengembangkan argumentasi dari yang sudah ada di dalam LKPD. Terus selanjutnya ini penegasan ulang ya, penegasan ulang. Nah, di sini juga nanti kalian diminta untuk mengembangkan dari kerangka yang berisi tentang penegasan ulang yang ada di LKPD. Itu anak-anak ya. Jadi nanti ketika kalian membuat sebuah eksposisi harus membuat sebuah teks yang padu, yang utuh, yang di dalamnya nanti memuat ada tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Ini anak-anak ya, jadi ini adalah contoh bacaannya. Ini jadi hukum di Indonesia sering dipandang tajam ke atas, tumpul ke bawah karena tidak adilnya hukum yang berjalan terhadap rakyat miskin dan kaya. Ini ya, ini adalah gagasan utama yang mungkin ya. Hukum yang dipandang tajam ke atas, tumpul ke bawah. Padahal hukum di Indonesia sudah diatur dalam secara tegas dalam undang-undang yang mengatur hukuman bagi pelaku tindak kejahatan. Nah, itu nanti kalian bisa mengembangkan secara lebih ya, seperti itu. Begitu pula dengan argumentasi ya, nanti ada sekali lagi ada konteks kerangka karangan yang kalian harus kembangkan. Nah, dalam mengembangkan kerangka karangannya pun juga harus berdasarkan itu anak-anak ya, harus berdasarkan fakta. Jadi harus berdasarkan fakta yang ada. Jadi jangan sampai nanti menggunakan data yang sekiranya tidak valid ya, seperti itu. Begitu pula dengan penegasan ulangnya. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk contoh videonya ya, untuk contoh videonya akan saya tampilkan ya, bisa diperhatikan semuanya untuk bisa memperhatikan ya terkait contoh videonya. Jadi nanti ketika saya bertanya, kalian nanti oh paham ya terkait isinya apa. Cara evaluasi uji coba belajar tatap muka di sekolah kini mulai dilakukan di Jakarta. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19, pembelajaran tatap muka yang akan diberlakukan Juli mendatang terancam dibatalkan. Sekolah tatap muka yang akan digelar pada Juli 2021 terancam batal. Pasca Lebaran, kasus COVID-19 semakin melonjak dengan penambahan zona merah di sejumlah daerah. Di Bandung, keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Bandung mencapai 80%. Jika sebelumnya di awal Mei angka peningkatan kasus COVID-19 stabil di 50 kasus per harinya, di Minggu 2 Juni, jumlah kasus positif meningkat 100 kasus per hari. Melihat kondisi ini ada kemungkinan besar pembelajaran tatap muka batal diberlakukan di Kota Bandung. Kan apabila PTMT ini oleh Pak Wali Kota akan diambil kebijakan iya, bisa saja tidak kan, ini nggak ada jaminan. Karena nanti kita akan diperhitungkan tentang bagaimana dinamika pandemi yang terjadi. Kalau sekarang ini dinamika pandeminya meningkat, menurut saya tidak mungkin PTMT dilakukan. Jadi ada kemungkinan besar mungkin ya kalau melihat ditunda, ada kemungkinan ditunda kalau pandeminya meningkat. Di Jakarta, uji coba tatap muka masih akan melalui tahap evaluasi. Harapannya, tak ada terbaru yang muncul di sekolah. Pemprov DKI Jakarta berharap pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka dapat berjalan lancar.
Kemudian nanti kita akan lakukan evaluasi apakah Jakarta dimungkinkan dibukanya pembelajaran secara tatap muka langsung, ya. Dan prinsipnya kami juga ingin anak-anak kita segera kembali ke sekolah, tapi mohon dipahami, diingat bahwa kesehatan bagi anak-anak kita siswa jauh lebih penting. Saat ini pihak sekolah terus mendisiplinkan para siswanya untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Penerapan belajar 2 hari dalam seminggu selama 2 jam dengan pembatasan siswa juga diberlakukan. Tentunya, ini jadi harapan agar tak muncul penyebaran COVID-19 di sekolah. Tim Liputan, Kompas TV. Iya. Ya, tadi sudah dilihat ya terkait video yang saya tampilkan. Itu kan video yang baru-baru terjadi. Nah, kira-kira isi dari video yang saya tampilkan tadi apa isinya? Ada yang mau menjawab, anak-anak? Ya, Pak. Iya, Mas Farel, Mas Fadil ya, silakan Mas Fadil. Isi dari video eksposisi tersebut adalah zona merah COVID-19 semakin bertambah. Sekolah tatap muka pada bulan Juli 2020 terancam batal. Ya, jadi isinya adalah zona merah ya dari COVID-19 yang semakin meluas dan PTM ya bisa terancam batal. Iya, jadi itu adalah isinya. Mari kita banyak-banyak berdoa ya, semoga wabah di Indonesia, wabah corona ya bisa segera berlalu. Ya, betul. Nah, terkait untuk selanjutnya dalam video tadi ya ada unsur-unsur yang harus diperhatikan. Nah, kira-kira unsur-unsur apa saja anak-anak ya yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah eksposisi. Tadi kan saya sudah menampilkan contohnya ya, contoh dari bacaan eksposisi yang di situ ada tesis sampai ada argumentasi dan ada penegasan ulang. Di situ kan tersusun secara utuh. Nah, terus saya tampilkan sebuah video yang di situ juga sudah diberikan gambaran yang utuh dari tesis sampai di penegasan ulang. Nah, kira-kira unsur apa saja yang harus diperhatikan dalam mengembangkan gagasan pokok dan apa yang harus diperhatikan dalam mengembangkan gagasan yang ada di eksposisi? Ada yang tahu? Saya, Pak. Iya, silahkan, Mbak. Unsur yang harus diperhatikan dalam eksposisi itu ada 2. Yang pertama, terpenuhinya unsur pembentuk paragraf, yaitu ada gagasan pokok dan penjelas. Lalu yang kedua adalah berkaitan antar kalimat atau paragraf. Ya, jadi unsur yang diperhatikan tadi adalah adanya gagasan pokok dan gagasan penjelas ya, berarti unsurnya lengkap. Jadi terlengkapinya antara gagasan pokok dan penjelas. Jadi itu untuk unsur yang pertama. Dan yang kedua apa Mbak? Tadi Mbak Kirana? Iya, kepaduan. Ya, jadi kepaduan tersusunnya antar paragraf, antar kalimat itu ya secara padu, nyambung maksudnya ya, jadi koheren seperti itu. Jadi tidak ini membahasnya apa, terus itu membahasnya apa, enggak seperti itu ya. Itu yang disampaikan oleh Mbak Kirana tadi, ya tepat. Terus dalam mengembangkan isi, ya kita kan tadi sudah membahas terkait apa yang harus diperhatikan dalam membuat kerangka. Nah, isinya, kira-kira isi dari eksposisi itu sifatnya harus bagaimana anak-anak? Ada yang bisa memberikan sebuah penjelasan? Saya, Pak. Iya, silakan Mbak Kalis. Isinya harus bersifat fakta dan datanya jelas. Iya, benar ya. Jadi isinya harus bersifat fakta dan datanya jelas. Ya, itu emang harus ada ya, karena ketika kita membuat sebuah gagasan pokok, mengembangkan sebuah gagasan pokok, gagasan penjelas, itu harus berdasarkan dari fakta yang ada seperti itu. Baik ya, akan saya tampilkan terkait materi
di siang hari ini. Nah, ya, jadi ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok itu adalah gagasan inti yang menjiwai dari paragraf. Nah, ini anak-anak ya. Jadi kerangka paragraf itu terdiri dari dua. Yang pertama itu ada kalimat utama dan yang kedua itu ada kalimat penjelas. Kalimat utama itu merupakan ide pokok pikiran yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Dan kalimat penjelas itu merupakan gagasan yang menjelaskan kalimat utama ya, dan di situ biasanya berisi tentang penjelas untuk menguatkan dari kalimat utama seperti itu anak. Nah, jenis paragraf berdasarkan pola pengembangan ini ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama ada deduktif, yang kedua ada induktif, dan yang ketiga itu ada campuran. Deduktif itu paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf ya, di awal paragraf. Ini contohnya seperti ini ya. Ini. Wabah virus corona adalah wabah global. Saat ini wabah ini telah menyebar ke berbagai negara. Ratusan ribu orang terinfeksi dan setidaknya belasan ribu nyawa melayang. Nah, di sini ini yang saya tandai merah di sini. Wabah virus corona adalah wabah global. Di sini adalah kalimat utamanya anak-anak ya. Nah, untuk saat ini wabah ini telah menyebar ke berbagai negara. Nah, ini adalah kalimat penjelas. Nah, di sini adalah contoh paragraf deduktif ya, diingat. Jadi paragraf deduktif itu yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua adalah paragraf induktif. Nah, lawannya deduktif itu induktif. Kalau deduktif itu di awal, induktif itu berada di akhir ya, dan biasanya ada penanda-penandanya. Jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, dengan demikian. Nah, ini adalah penanda-penanda bahwasanya paragraf itu sifatnya induktif. Ini ya, jadi nanti bisa kalian pelajari. Terus selanjutnya, paragraf deduktif induktif. Nah, ini disebut juga dengan campuran. Ini letaknya ada di awal dan di akhir. Contohnya, cuci tangan mengurangi penyebaran COVID-19. Dengan mencuci tangan dapat mencegah rantai penularan melalui droplet yang menempel di tangan. Droplet merupakan cairan dari tubuh manusia seperti hidung dan mulut. Nah, sampai itu sebabnya mencuci tangan adalah hal yang penting dilakukan selama pandemi. Nah, ini adalah contoh dari pola pengembangan paragraf deduktif induktif. Nah, dari sini dulu anak-anak. Ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas? Paham semuanya? Jelas Pak. Ya, insya Allah jelas semua. Alhamdulillah. Nah ya, terus yang kedua yang saya sampaikan di sini. Yang kedua kita akan belajar terkait untuk fakta ya, melajari fakta. Fakta ya, itu yang pertama dapat dibuktikan kebenarannya ya, jelas. Yang kedua adalah berisi data yang sifatnya kuantitatif ya, bisa angka ya, bisa kualitatif yang berupa pernyataan. Sifatnya objektif ya, yang menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Pernah, sudah ya, ini contohnya. Dan penandanya adalah ternyata, terbukti, telah, berhubungan dengan angka ya, yang berhubungan dengan kejadian nyata. Lah, ini adalah fakta. Maka dari itu ketika nanti kalian membuat sebuah eksposisi ya, harus berdasarkan dari data yang valid ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh soalnya anak-anak ya. Ini contoh terkait untuk fakta. Biasanya dalam sebuah soal seperti ini ya, ada sebuah teks, kalian diminta untuk menentukan fakta yang ada. Ini seperti ini. Pendidikan soal kelautan perlu diperkenalkan kembali sejak
ya kembali kepada pelajar untuk meyakinkan bahwa Indonesia merupakan negara bahari. Selama ini soal pendidikan kelautan diabaikan dan lebih banyak menitik beratkan soal potensi daratan. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan kelautan dan Indonesia pun pernah berjaya di bidang kelautan. Nah, di sini ya, di sini ada penanda faktanya anak-anak ya. Apa? Pernah. Nah, sebagian besar wilayah Indonesia merupakan kelautan. Nah, emang sudah pernah terjadi, ya emang kelautan ya seperti itu. Dan pernah berjaya di bidang kelautan. Nah, ini pernah. Maka di sini faktanya adalah nomor 3. Ini adalah contoh. Jadi nanti biasanya ketika menentukan fakta, ya contohnya seperti ini. Terus tadi yang disampaikan teman kalian ya Mbak Kirana terkait untuk syarat dan pembentukan paragraf ya, pengembangan paragraf ya lengkap. Jadi lengkap dan padu atau koherensi. Kelengkapan ini terpenuhnya semua unsur pembentuk paragraf, yaitu ada gagasan utama atau kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan kepaduan ya, kepaduan itu atau koherensi di sini terangkai secara logis ya, dan tersusun saling berkaitan, saling mendukung antara gagasan penjelas dengan gagasan utama seperti itu. Dan biasanya di dalam sebuah soal seperti ini ya, ada sebuah teks yang dimana itu nanti teksnya itu saling berkaitan dan ada satu yang tidak berkaitan ya. Biasanya teksnya itu ada 5 kalimat sudah ditandai dan di situ biasanya di sini. Contohnya, Bengawan Solo mengamuk atas eksploitasi, destruksi dan keserakahan manusia, jembatan dan akses jalan putus, pemukiman sawah terendam banjir, rakyat miskin kedinginan, lapar, stres, bahkan terkubur hidup-hidup oleh tanah longsor. Tanah longsor menjadi subur karena banyak humus di dalamnya. Nah, kita lihat anak-anak ya. Kita lihat kalimat yang pertama ini menjadi kalimat utama. Bengawan Solo mengamuk. Nah, ini kan berarti di sini adalah kalimat utamanya ya, mengamuk. Dan di situ menyebabkan. Nah, ini berarti sebabnya ini. Akibatnya apa? Jembatan dan akses putus. Oh, masih berkaitan. Pemukiman sawah terendam banjir. Oh iya, masih berkaitan karena ini akibat dari amukan Bengawan Solo. Rakyat miskin kedinginan, lapar, stres, bahkan terkubur hidup-hidup oleh tanah longsor. Iya, masih lah ya ini karena akibat dari Bengawan Solo. Nah, ini yang tidak sesuai. Jadi kalimat yang tidak mendukung di sini ini adalah yang nomor 5. Tanah longsor menjadi subur karena banyak humus di dalamnya. Nah, ini adalah kalimat yang tidak koheren ya dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Ini menjadi contoh anak-anak ya. Jadi di sini tanah longsor menjadi subur karena banyak humus di dalamnya tidak mendukung dari Bengawan Solo yang mengamuk atas eksploitasi, destruksi dan keserakahan manusia. Ini. Nah, dari sini dulu anak-anak terkait untuk materi mengembangkan gagasan ide pokok, gagasan penjelas, fakta. Ada yang ditanyakan anak-anak? Jelas semua? Alhamdulillah jelas Pak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya ya, silahkan nanti ya. Silahkan nanti kalian buka di LKPD kalian ya, LKPD kalian. Ini. Jadi kalian nanti bisa mengembangkan gagasan pokok ya, gagasan pokok terkait eksposisi yang sudah saya buat gagasan pokoknya di sini ya, karena ada 3 kelompok, nanti akan saya bentuk kelompok setelah saya menerangkan ini ya. Jadi kembangkan gagasan pokok atau topik yang telah disediakan ke dalam eksposisi dengan memilih satu tema berikut ya. Pembelajaran tatap muka, gagasan pokoknya adalah penetapan rencana sekolah tatap muka, alasan pembukaan dan persiapan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021, peniadaan ibadah haji di Indonesia, faktor penyebab peniadaan dan solusi atau harapan. Dan yang ketiga, pajak pertambahan nilai pada sembako ya, rencana untuk memberlakukan pajak terhadap barang kebutuhan pokok atau sembako
dampak rencana pajak pertambahan nilai pada sembako, dan yang ketiga ini adalah alternatif yang bisa diterapkan terkait kebijakan PPN pada sembako. Nah, di sini tema-tema yang kekinian anak-anak ya, karena ini sedang hangat-hangatnya terjadi di negara kita ya, yaitu tentang pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada Juli besok, penyelenggaraan ibadah haji yang ditunda, dan pajak pertambahan nilai pada sembako ya. Itu nanti silakan setiap kelompok bisa memilih satu saja. Kalian nanti bisa berdiskusi melalui grup WA, dan kalian nanti setelah berdiskusi kalian bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya, untuk bisa diberikan pendapat ya, baik dari saya ataupun teman kalian, seperti itu ya. Saya bagi kelompoknya ya, biar tidak bingung nanti saya kelompoknya dengan siapa. Untuk yang pertama, kelompok yang pertama ini ada Mbak Fausta, terus ada Mbak Khairunisa, ada Mbak Atikah, dan Mbak Kirana ya, ada 4. Terus untuk yang kelompok 2 ada Mbak Husaimah, Mbak Kalista, sama Mbak Ulfa ya. Terus untuk kelompok yang 3 ini ada Mas Farel, Abista, Aryo, sama Mas Fandil ya. Jadi ini nanti bisa dipersiapkan ya. Ada pembelajaran tatap muka, penyelenggaraan ibadah haji, dan pajak pertambahan nilai pada sembako. Ini ya, jadi nanti kalian bisa mengerjakan di LKPD yang sudah saya berikan, terus nanti kalian bisa mengembangkan seperti itu. Nah, anak-anak, dari apa yang saya sampaikan tadi, sebelum kalian berdiskusi melalui WA, ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang belum jelas? Jelas semua kah? Alhamdulillah sudah jelas, Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi nanti kita bertemu lagi dengan kalian ya, dan Bapak Ibu dosen untuk presentasi kalian di jam 2 ya. Kita kembali lagi jam 2 tepat ya, jam 14.00. Begitu anak-anak, bisa dipahami? Siap? Siap, Pak. Siap, ya alhamdulillah. Ya, mari kita tutup ya terlebih dahulu pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan diskusi di WA grup ya, dengan mengucap hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, nanti kita kembali jam 2 tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ya untuk melanjutkan pembelajaran yang kedua ya, setelah kalian tadi mendengarkan paparan, terus kalian berdiskusi sesuai dengan apa yang ada di LKPD ya. Hari ini ya, di siang hari ini kita nanti akan mendengarkan ya, saya dan teman-teman akan mendengarkan hasil pekerjaan dari kalian seperti itu. Tapi sebelumnya, biar untuk menambah semangat motivasi kalian, akan saya tampilkan sebuah video pendek ya, seperti itu. Ini juga baru-baru terjadi anak-anak ya. Nah, biar kalian tahu juga. Contoh ya, contoh video pendek ya terkait ya motivasi awal sebelum kalian mempresentasikan. Nah, kira-kira apa yang bisa kita pelajari anak-anak? Nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari cuplikan video tersebut? Ada yang bisa berpendapat? Saya, Pak. Oh iya, Mbak Khairunisa, silakan Mbak Khairunisa. Pelajaran yang bisa kita ambil, kita harus bisa bersyukur dengan kondisi yang kita punyai, bisa belajar dengan nyaman, dengan fasilitas yang memadai, sehingga diharapkan akan lebih berprestasi di kemudian hari. Ya, betul ya. Ya, betul. Jadi sebuah video tadi sebenarnya itu untuk menyemangati kita. Jadi menyemangati kita ketika kalian bandingkan dengan anak-anak yang tadi, kalian di sini lebih beruntung ya anak-anak dari secara kondisi ekonomi dan sebagainya. Kalian di sini punya kecukupan ya, kecukupan sehingga dari sisi materi dan sebagainya kalian harus banyak-banyak untuk bersyukur seperti itu. Nah, sebagai wujud syukurnya dengan gimana, Pak? Ya kalian di sini harus bisa belajar dengan lebih baik ya, belajar dengan lebih baik, membanggakan kedua orang tua ya, dan punya prestasi yang lebih baik pula ya, seperti itu. Nah, ini salah satu wujud syukur yang harus kita lakukan ya, ketika kalian di sini punya ya sisi ekonomi yang lebih baik, kalian di sini harus bisa belajar secara lebih baik seperti itu. Semangat anak-anak. Semangat. Semangat ya, harus seperti itu ya, alhamdulillah. Nah,
Baik anak-anak, untuk menghemat waktu, ya tadi sudah saya minta untuk berdiskusi terkait materi yang ada di LKPD ya. Untuk yang kelompok pertama di sini ada yang mau mewakili? Saya, Pak. Iya, silakan Mbak Uta, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fausta Butsaina, lalu Kirana, Koirunisa, dan Atika yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sudah terlihat, Pak? Iya, sudah, Pak. Rencana sekolah tatap muka. Tesisnya penetapan rencana sekolah tatap muka. Rencana sekolah tatap muka Juli 2021 sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini ditetapkan setelah keputusan SKP 4 menteri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dikeluarkan. Penerapan kebijakan ini menjadi harga mati kendati tren kasus COVID-19 saat ini melonjak usai libur Lebaran. Argumentasi alasan pembukaan sekolah tatap muka. Pembukaan sekolah tatap muka ini bukan tanpa alasan. Selama ini siswa sudah terlalu lama menikmati pembelajaran jarak jauh. Ditambah lagi banyak anak yang mengalami kesulitan fasilitas atau sarana teknologi untuk mendukung kegiatan PJJ. Mereka ketinggalan informasi dengan teman-teman yang punya fasilitas teknologi. Dengan pembelajaran tatap muka, guru dan siswa bisa berkomunikasi secara langsung dalam memecahkan masalah pembelajaran tanpa harus takut habis kuota. Sehingga masalah pembelajaran terutama bidang-bidang studi praktik akan dapat diatasi. Penegasan ulang, persiapan pembelajaran tatap muka. Adapun banyak hal yang harus disiapkan untuk pembelajaran tatap muka. Para pengajar dan peserta didik harus sudah melakukan vaksinasi COVID-19. Selain itu, pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan oleh sekolah di seluruh Indonesia harus dilakukan dengan sistem rotasi yang akan dilaksanakan yaitu 50% siswa yang masuk dan sisanya belajar melalui online. Dalam melaksanakan belajar tatap muka juga harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M yang ketat meskipun pengajar dan peserta didik sudah divaksin. Tak hanya vaksinasi, sistem rotasi, dan menerapkan aksi 5M, sekolah yang ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka juga harus mendapatkan izin dari Satuan Tugas COVID-19 yaitu berdasarkan dengan persetujuan orang tua dan murid. Dengan begitu, diharapkan aktivitas pembelajaran dapat berjalan lebih maksimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Fausta. Ya, jadi yang disampaikan Mbak Fausta tadi sudah lengkap ya. Ada tesisnya, terus ada argumentasinya, dan ada penegasan ulang. Tadi sudah dikembangkan sesuai dengan gagasan yang ada di LKPD seperti itu. Ya, terima kasih ya Mbak Fausta beserta kelompoknya ya. Ada Mbak Khairunisa, Mbak Atika, dan Mbak Kirana. Bagus. Ya, untuk yang kedua, ya silahkan untuk yang kedua, ada yang mau presentasi anak-anak? Saya, Pak. Iya, diwakili oleh Mbak Ulfa. Iya, silahkan Mbak Ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Ulfah, Gozaima, dan Kalista akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sudah terlihat, Pak? Masih proses, Pak. Sudah. Peniadaan penyelenggaraan ibadah haji. Tesisnya, pemerintahan melalui Kementerian Agama atau Kemenak resmi memutuskan meniadakan penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menak nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Keputusan yang diambil pemerintah ini dianggap berat adalah keputusan yang harus diambil. Pembatalan meniadakan penyelenggaraan ibadah haji selama 2 tahun berturut-turut itu semata-mata untuk keselamatan dari masyarakat sekaligus jamaah. Argumentasinya, banyak faktor yang menyebabkan peniadaan penyelenggaraan ibadah haji. Faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji yang terancam akibat pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi menjadi alasan yang pertama. Pertimbangan kedua adalah karena Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Selain itu, Arab Saudi juga belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Padahal pemerintah Indonesia memerlukan waktu untuk melakukan persiapan pelayanan jamaah haji. Untuk penegasan ulangnya, langkah sebagai upaya pemerintah Indonesia melindungi keselamatan masyarakat dan jamaah haji harus kita hargai. Pembatalan keberangkatan jamaah haji pada tahun ini yang didasarkan karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jamaah di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga berlalu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulfah atas presentasinya beserta kelompok tadi ya. Ada Mbak Husaimah dan Mbak Kalista juga. Ya, tadi juga sudah disampaikan ya secara lengkap, ada tesisnya tadi adalah peniadaan ibadah haji di tahun 2021, terus argumennya adalah alasan-alasan peniadaan, dan yang ketiga itu adalah alternatif atau solusi dari peniadaan penyelenggaraan ibadah haji. Ya, tadi juga sudah disampaikan ada data-datanya, ada faktanya ya, mengapa kok ibadah haji di tahun 2021 ya dan tahun 2020 sempat ditunda seperti itu. Ya, terima kasih ya presentasi yang bagus. Oke. Selanjutnya yang ketiga ya, ada yang mewakili, tadi sudah ada yang mengajukan diri ya. Silahkan ya Mas Farel ya, langsung ya Mas Farel. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Farel dari kelompok 3 yang beranggotakan Fadil, Aryo, dan Bista. Dan kali ini saya yang akan presentasikan hasil tugas kami. Sudah terlihat belum, Pak? Alhamdulillah sudah, Mas. Iya. Oke. Yang tesisnya, ya, pemerintah memiliki rencana untuk memperlakukan pajak terhadap barang kebutuhan pokok atau sembako. Jika rencana tersebut diimplementasikan, ada banyak bahan pokok yang dikenai pajak. Di antaranya adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Hal itu mengakibatkan menjadi sorotan karena dinilai merugikan masyarakat kecil. Argumentasinya adalah rencana ini tidak sejalan dengan upaya untuk pemulihan ekonomi. Apalagi rencana ini dibarengi oleh rencana pencabutan subsidi lainnya dari subsidi listrik, pengurangan bansos, dan lain-lainnya. Imbasnya bukan saja memperlambat pemulihan pertumbuhan ekonomi, wacana ini bisa mendorong naiknya angka kemiskinan.
sebanyak 73% kontributor garis kemiskinan berasal dari bahan makanan. Artinya, sedikit saja harga pangan naik, jumlah penduduk miskin akan bertambah. Lalu, penegasan ulang. Untuk membenahi sistem perpajakan, pemerintah dapat mencari alternatif lain untuk membuka keran pemasukan bagi negara yang tidak mengganggu hajat hidup orang banyak. Terlebih di tengah situasi pandemi yang sulit, dengan demikian masyarakat tidak akan terbebani dengan PPN yang akan dijalankan. Sudah Pak, sudah sampai sini aja presentasinya. Kembali ke Bapak. Ya, terima kasih Mas Farel yang telah mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Tadi juga sudah terlihat ya, untuk yang pertama tesisnya rencana untuk memberlakukan pajak terhadap ya kebutuhan sembako, ya sudah terlihat dan diberikan argumen. Terus untuk yang argumentasinya tadi adalah dampak, ya kira-kira dampak apa saja yang bakal terjadi ya ketika pajak itu dimunculkan. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang atau rekomendasi. Ini tadi juga sudah disampaikan alternatifnya apa ya yang bisa dilakukan terkait kebijakan tersebut. Nah, itu sudah disampaikan ya dari Mas Farel untuk mewakili kelompok yang ketiga. Ya, semuanya sudah baik anak-anak ya, sudah bagus sesuai dengan tadi strukturnya, terus gagasan penjelasnya juga sudah lengkap ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan di siang hari ini. Terima kasih. Ya, itu yang bisa kita pelajari hari ini anak-anak. Ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang ya tadi kita itu belajar apa saja. Ada yang bisa menyimpulkan atau bisa ya silahkan Mbak. Hari ini kita mempelajari mengembangkan gagasan pokok dan penjelas dalam eksposisi. Selain itu, kita belajar syarat pembentukan paragraf yang terdiri dari kelengkapan dan kepaduan. Iya, hari ini ya bentar ya, sambil saya ya anak-anak ya, tadi sudah disebutkan ya terkait pembelajaran yang ada di siang hari ini. Ya tadi disebutkan bahwasannya mengembangkan gagasan pokok dan penjelas dalam eksposisi yang sudah disebutkan Mbak Khurunisa. Ya, terus yang kedua juga belajar mengenai pembentukan atau syarat pengembangan dari paragraf. Ya, jadi di sini saya akan menyimpulkan atau menegaskan bahwasannya jenis paragraf itu ada 3 anak-anak ya. Sekali lagi jenis paragraf itu ada 3 berdasarkan letak kalimat utamanya, ada deduktif, ada induktif, dan ada campuran. Itu ya diingat-ingat. Kalau deduktif itu berada di awal ya, deduktif itu berada di awal. Kalau induktif itu berada di akhir, kalimat utamanya berada di akhir. Dan yang campuran itu berada di awal dan akhir itu anak-anak ya. Jadi diingat-ingat, kalau deduktif di awal, induktif di akhir, campuran itu berada di awal dan akhir. Terus yang kedua, tadi juga kita sudah mempelajari syarat pengembangan paragraf. Ada 2 hal yang perlu kita cermati secara bersama. Yang pertama apa? Kelengkapan ya. Jadi kelengkapan unsur gagasan pokok dan gagasan penjelas ini harus ada seperti itu. Terus yang kedua ada kepaduan atau koherensi. Jadi saling berkaitan ya, saling berkaitan. Jadi jangan sampai nanti kita bahasnya A, nanti jawabannya B ya. Kita bahasnya B, topiknya B, nanti pembahasannya C, seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi ada kepaduan, ada koherensi, ada keterkaitan ya, seperti itu. Jadi itu syarat pengembangan paragraf. Dan selanjutnya isi terkait isi dari eksposisi itu harus sifatnya fakta. Fakta-fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya
ada datanya, objektif dan berhubungan dengan kejadian nyata. Itu anak-anak ya yang bisa kita simpulkan untuk pembelajaran di siang hari ini. Nah, dari pembelajaran di siang hari ini, sekali lagi sebelum nanti kita akhiri dan nanti kalian mengerjakan kuisis, ada yang ditanyakan anak-anak terkait untuk materi siang hari ini? Ada yang belum paham atau sudah paham semua? Alhamdulillah sudah paham Pak saya. Alhamdulillah ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Terus nanti sebelum kalian ya meninggalkan Meet ini, nah sudah terlihat ya ini ya anak-anak? Sudah Pak. Ya sudah. Ini nanti saya akan mengirimkan linknya ya terkait untuk materi mengembangkan gagasan pokok dan penjelas pada eksposisi ya. Ini di akun kuisis yang sudah saya buat sendiri. Nanti ya tolong bisa untuk dikerjakan setelah Meet kita akhiri seperti itu. Ya sekali lagi setelah ini nanti kalian akan mengerjakan kuisis ini sebagai bentuk pemahaman kalian terhadap capaian materi di pembelajaran siang ini ya, seperti itu. Tolong ya bisa dikerjakan. Nah, demikian pembelajaran yang bisa kita lakukan di siang hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan ya, mari kita akhiri untuk pertemuan di siang hari ini dengan membaca basmalah dan doa penutup majelis bersama. Yo, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Benar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.